Ya, pemirsa, lalu apakah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bisa menjadi solusi manajemen pengelolaan BUMN? Ya, untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami di Studio Metro TV, Direktur Indef Eko Listianto. Selamat pagi, Mas Eko. Selamat pagi. Jadi hari ini BPI Danantara akan diumumkan ya siapa saja pengurusnya, akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dampak langsung yang bisa dirasakan ini dari Danantara apa, Mas Eko? Iya, yang pertama tentu saja langsung ya diresmikan oleh Presiden itu tentu sesuatu lembaga yang besar begitu ya dan sangat penting strategis bagi bangsa ini begitu. Nah, kalau kita lihat dampak langsungnya ya sebetulnya memang ini tidak untuk jangka pendek begitu ya, tapi memang adalah sebuah strategi begitu dari pemerintah untuk bisa mengelola ya aset-aset dari BUMN itu menjadi lebih produktif begitu, dan kata-kata produktif tentu tidak bisa dilihat dalam 1-2 hari lah kira-kira gitu, tetapi dalam perencanaan menengah panjang ke depan begitu. Kalau jangka pendek ya mungkin nanti kalau yang dilantik ini adalah orang-orang yang sesuai dengan ekspektasi publik, sesuai ekspektasi pasar, mungkin nanti saham-sahamnya bisa lebih menghijau begitu ya dari BUMN yang sudah TBK begitu. Tetapi kalau misalkan nuansa politiknya sangat mendominasi, nah itu mungkin juga implikasinya justru mungkin negatif ya kepada respon publiknya atau respon dari pasar, kira-kira begitu. Ya, Mas Eko, menarik tadi pernyataan Mas Eko terkait dengan aset yang lebih produktif. Apakah artinya selama ini pengelolaan aset kita masih kurang maksimal dan belum produktif pengelolaannya? Iya, kalau melihat dari keseluruhan BUMN dulu ya gitu ya, memang kalau kita lihat baru sedikit yang bisa memberikan dividen kepada negara begitu. Dan kemudian dari sedikit ini kan kemudian harus lebih diproduktifkan lagi begitu. Nah, ini mungkin cara dengan mempul mereka ya dalam satu lembaga namanya Danantara ini begitu, itu punya kans ya, punya peluang begitu untuk bisa lebih mengoptimalkan dari aset-aset yang ada begitu. Kebetulan ini kan sebetulnya BUMN besar yang memang sebagian besar kan memang menyumbang profit ya kepada negara begitu, dan yang menyumbang profit aja itu banyak asetnya masih katakanlah belum produktif lah, bagaimana kemudian yang belum menyumbang gitu. Tapi dengan memulai dari 7 ini saya rasa memang punya peluang begitu ya, karena tadi dari hitung-hitungan akumulasi asetnya jadi besar, terus kemudian juga potensi ya yang bisa dilakukan juga banyak begitu, sehingga dari situ kita harapkan ada dampak positif pada perekonomian kan begitu. Oke, harapannya bisa lebih produktif lagi dan juga bisa menarik investor begitu ya Mas dari luar. Nah, ini seberapa efektif sebetulnya Danantara ini nantinya bisa menarik investor, Mas? Iya, jadi gini, problem utama kita ya dari sisi bagaimana mengakselerasi perekonomian itu adalah butuh likuiditas yang besar. Dan itu ya kalau dihitung dalam konteks makro itu tidak cukup dari dalam negeri. Mau segede-gedenya dalam negeri kalau hanya berlandaskan dari likuiditas yang ada dalam negeri itu tidak bisa membuat ekonomi kita tumbuh katakanlah bisa double digit misalkan begitu ya, atau at least 8% lah seperti cita-cita pemerintah begitu ya, itu nggak bisa. Nah, sehingga perlu likuiditas lebih besar lagi. Nah, kan tentu harus ada quote and quote pemancingnya gitu ya. Kira-kira proyek apa yang bisa nanti masuk dan kemudian join gitu antara antara Danantara begitu ya dengan katakanlah investor-investor global. Nah, dengan adanya SWF Danantara ini saya rasa ya peluang itu memungkinkan begitu, dan kalau mereka masuk akan lebih mungkin lagi untuk tumbuh memang keluar dari zona nyaman ya 5%-an itu gitu ya, jadi lebih tinggi lagi begitu, itu memungkinkan. Tapi tentu nanti pada aspek detail-detailnya ya tentu harus kita lihat juga ya, nanti kita kira-kira Danantara ini melakukan langkah-langkah apa ini untuk bisa memastikan bahwa nanti investor global juga akan ikut masuk ke mereka, join dalam proyek-proyek mereka begitu dan investasi mereka begitu. Iya, Mas Eko, tapi dari perspektif sebagai ekonom Indef begitu Mas, melihat Danantara itu seseksi apa sih bagi investor global? Nah, pertama untuk melihat tingkat keseksiannya itu terutama biasanya ngelihat ya underlying-nya apa nih, asetnya kan gede gitu ya. Iya. Begitu dia masuk ya, ini baru mau diumumkan saja, itu sebetulnya dalam list ya SWF di dunia ini yang ada sekitar mungkin 96 atau sekitar 100-an ya, itu kita tiba-tiba masuk dalam ya katakanlah 10 besar gitu ya, nggak kalah sama Temasek, nggak kalah sama Hasanah begitu. Itu kan sudah suatu quote and quote ya sesuatu yang signifikan bagi pasar begitu. Ada alternatif lain loh, kalau mereka selama ini hanya ke Singapura dan ke Malaysia, sekarang Indonesia juga punya begitu. Akan dilirik begitu ya? Harapannya begitu, tapi tentu ini baru konteks
permukaannya saja. Nah, di dalam-dalamnya tentu nanti bagaimana membangun Danantara ini menjadi institusi yang bisa menjadi magnet bagi investor global, tentu harus governance-nya juga harus dijaga dong gitu ya. Tata kelolanya juga standar internasional. Kan nggak mungkin mau membidik dana internasional standarnya lokal, kan nggak bisa gitu. Jadi mereka juga harus ikuti bagaimana aturan main dan quote and quote apa sih kira-kira preferensi dari market di global itu, sehingga kalau sudah match klop, saya yakin itu mereka juga akan ikut berkontribusi ya masuk kepada investasi di Indonesia, kira-kira begitu. Baik, nah soal tata kelola tadi dan juga yang menjadi perhatian publik ini kan soal pengawasannya ya Mas Eko. Kita akan bahas lengkapnya usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan kami masih akan mengajak Anda untuk berdialog terkait dengan BPI Danantara, masih bersama dengan Direktur Indef, Mas Eko. Mas Eko, tadi sudah menyinggung terkait dengan tata kelola. Kita sudah mengetahui dan ini kabarnya sudah santer. Ada 3 nama, Rosan Roslani, kemudian Wamen BUMN, dan juga Pandu Syahrir yang namanya sudah beredar. Hari ini juga Rosan sudah datang di istana, begitu. Terkait dengan tata kelola, apakah investor asing melihat ini sebuah ton yang positif atau seperti apa? Ya, pertama tentu ini adalah orang-orang yang sebetulnya kalau kita lihat di lingkaran presiden, karena ujungnya kan nanti penanggung jawab utama tetap presiden gitu ya, mereka bertanggung jawab pada presiden, sehingga tentu presiden harus memilih orang-orang yang memang bisa mereka percaya gitu ya, dan mungkin sudah quote and quote udah ada background check sebelumnya, jadi mereka memang orang yang biasa mereka kasih kepercayaan gitu. Nah, pertama itu. Yang kedua, nah kalau misalkan nanti Pak Menteri Investasi kemudian memegang pucuk pimpinan di Danantara ini begitu ya, Pak Rosan begitu, nah itu memang ada 2 ya. Kalau ada sinyal bahwa nanti kemudian tidak rangkap jabatan, nah itu mungkin bisa menjadi sebuah gambaran paling nyata begitu ya, wujud dari cara pengelolaan yang akan profesional. Artinya ini memberikan sinyal ke publik bahwa katakanlah ini akan dikelola secara profesional gitu. Kenapa? Karena sebetulnya ya publik itu tahu Pak Rosan adalah bisnismen ya, pengusaha gitu ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga internasional begitu kan, dan sekarang menduduki Menteri Investasi. Kalau kemudian dia menjadi katakanlah pimpinan di Danantara, nah tentu menurut saya ya tidak boleh rangkap jabatan, kira-kira begitu ya. Jadi supaya benar-benar fokus. Ini lembaga baru gitu ya. Kalau kemudian rangkap jabatan, sementara kita juga tahu bahwa Kementerian Investasi sendiri targetnya juga tinggi ya untuk bisa mendatangkan atau memasukkan investasi ke Indonesia. Jadi ini sebetulnya ya nanti kita akan lihat ya, apakah nanti strateginya itu adalah memang ini satu pimpinan dengan, atau dia di kementerian juga tapi di Danantara juga, atau memang pada akhirnya nanti akan apa istilahnya ya mungkin dicarikan lagi menteri yang menduduki Kementerian Investasi. Tapi harapan saya tidak ada rangkap jabatan begitu, karena ini tugas yang sangat berat menurut saya ya, tetapi juga potensinya tinggi, dan kita jangan kemudian menyia-nyiakan potensi hanya karena mungkin ada fokus yang terpecah-pecah, kira-kira begitu. Ya, yang juga jadi sorotan publik Mas Eko ini soal pengawasan. Bagaimana peran dari DPR ini menjadi pihak yang bisa diaudit asal mendapatkan izin dari DPR Danantara ini. Nah, bagaimana kemudian sistem pengawasan yang seperti ini akan berdampak pada investor melihat Danantara? Ya, sebetulnya ya memang di satu sisi ya pengelolaan Danantara ini butuh fleksibilitas. Artinya kalau mau dikit-dikit inovasi, bikin katakan hal-hal baru kemudian langsung dijudge sebagai katakan ini kan ujungnya di kerugian negara atau bukan itu kan sebetulnya. Nah, sehingga memang harus ada ruang buat mereka, katakanlah memang kalau ini memang keputusan bisnis ya yang sifatnya memang bisa dipertanggungjawabkan secara baik gitu ya, ada evidence base-nya, ada proses-proses tata kelola yang tidak dilanggar, sebetulnya ya sah-sah aja, namanya bisnis, kadang untung kadang rugi begitu kan. Tetapi yang menjadi penting juga, jangan kemudian sampai keseluruhan dari Danantara ini benar-benar tidak ada pengawasan dari lembaga yang memang mewakili pemerintah ya, seperti DPR tadi gitu, atau katakanlah mungkin BPK dan KPK yang ini dari menjadi Dewan isu Pengawas yang Dewan juga Pengawas dibentuk gitu ya, semacam itu. Nah, ada Dewan Pengawas pasti ada, tetapi lembaga formal yang memang tugasnya mengawasi menurut saya masih harus ada peran juga begitu. Terutama begini, karena BUMN kita dari 7 yang digabung, yang di holding ini ya, di dalam Danantara ini,
itu kan sebagian juga mengemban amanah public service obligation. Ada di Pertamina, ada di PLN misalkan begitu ya. Jadi tidak keseluruhannya memang entitas yang kira-kira quote and quote bisnis murni gitu kan. Ada hal-hal itu. Nah, itu kan langsung dari APBN ya masuk kepada katakanlah BUMN ini, sehingga itu butuh pengawasan yang sifatnya juga quote and quote ya lebih detail begitu dari DPR dan lembaga-lembaga yang berwenang mengawasi itu gitu, sehingga ya dengan ya ini harus ditentukan nanti ya bagaimana tataran teknisnya begitu supaya mereka tetap ada ruang fleksibilitas dan inovasi, tapi di sisi lain juga negara masih bisa gitu ya untuk bisa mengawasi terutama untuk yang sifatnya adalah tadi ya amanah-amanah PSO tadi begitu. Pengawasan, tata kelola dan juga transparansi ini menjadi catatan penting untuk nanti pengelolaan dari Danantara sendiri. Pak, kalau dari Indef sendiri melihat bagaimana Danantara ini bisa mewujudkan Astacita dan juga pertumbuhan ekonomi hingga 8%, seberapa besar nanti perannya? Ya, ini menarik sekali ya. Kehadiran Danantara ini sebetulnya bisa menjadi katakanlah ya bisa saya katakan jalan keluar lah begitu ya dari kurangnya likuiditas yang ada di Indonesia ini gitu, sehingga karena likuiditas itu kurang untuk bisa menghasilkan pertumbuhan yang tinggi ya akhirnya karena kurang likuiditas tadi bunga masih mahal gitu ya dan seterusnya lah kira-kira gitu kalau dibahas panjang ya. Tapi hal-hal yang seperti apa ya beban dalam overhead cost-nya perusahaan yang terutama karena ketika kredit harus mahal dan seterusnya itu bisa teratasi kalau ada investasi yang masuk, ada dana banyak yang ke Indonesia gitu, dan ini yang mau coba dilakukan melalui Danantara ini. Kalau itu berhasil, maka ada peluang untuk kita keluar dari pertumbuhan 5%-an begitu, dan itu berarti cita-cita jadi negara maju lebih memungkinkan kan begitu ya. Dan nanti kita lihat begitu bagaimana perjalanan Danantara ini. Memang kan dari makna tadi ya namanya sendiri aja itu untuk masa depan. Jadi memang tidak bisa kita lihat dalam katakanlah hanya dalam hitungan hari atau bulan gitu. Tapi dalam hitungan tahun atau jangka panjang ya saya yakin mungkin akan ada ya hal-hal yang bisa dilakukan gitu. Tapi syaratnya tadi ya governance profesional kira-kira begitu. Ya, kita nantikan peluncuran Danantara hari ini juga Mas Eko dan juga bagaimana catatan-catatan soal transparansi, tata kelola yang baik kita awasi bersama juga. Terima kasih Mas Eko Listianto, Direktur Indef sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.